Oke, ya kita mulai aja diskusi sambil menunggu teman-teman mahasiswa mungkin masih pada olahraga kali ya, atau mungkin masih pada sarapan gitu. Gimana kabarnya Ibu Dokter? Baik, baik. Udah Baik, olahraga juga, udah olahraga. olahraga, olahraga sama nanam pohon. Nanam pohon. Keren. Iya, jadi sambil nunggu apa ya, ngomong apa? Ada yang mau diceritain mungkin kegiatannya? Ya, kegiatan saya saat ini adalah sebagai hipnoterapi. Hipnoterapi di situ adalah kita membantu seseorang untuk melepaskan luka batin. Luka batin, jadi artinya dia mencari jati dirinya dia. Ya, emang apa sih luka batin itu? Luka batin itu saat kita kecil itu biasanya timbul luka batin itu. Luka batin itu biasa terjadi pada usia di bawah 7 tahun. Oh, jadi luka batin itu terjadi waktu masa Di kecil, masih kanak-kanak, biasanya 90% di bawah uh, 7 tahun. di bawah 7 tahun. Ke 12 tahun juga bisa. Oh, seperti apa sih contoh misalkan nih yang pernah dokter temukan gitu, luka batin apa yang paling banyak atau yang sering ditemuin anak-anak atau kita gitu ya? Luka batin banyak merasa tidak berdaya, terus kekhawatiran yang berlebihan, anxiety, Jadi mungkin ada kemarahan, kemarahan banyak sekali. itu eh, pencetusnya gimana sih ceritanya? Misalkan kok bisa ada luka batin? Apa karena misalkan saya ada kemarahan dengan orang tua, itu pencetusnya biasanya awalnya dari mana gitu? Kemarahan dengan orang tua, Mm-mm. ya itu bisa terjadi, itu kan peristiwa-peristiwa yang sekarang muncul itu biasanya hanya trigger-trigger aja, tapi itu terjadi pada usia di bawah 7 tahun. Jadi kalau dengan hipnoterapi kita mencari akar masalahnya. Kita menyelesaikan akar masalahnya. Gitu. Jadi nanti bisa dilihat penyebab kemarahannya itu apa, karena di bawah 7 tahun itu kan banyak peristiwa-peristiwa yang membuat dia menjadi luka atau merasa tidak berdaya, itu banyak sekali. Banyak orang dewasa tumbuh saat ini merasa tidak berdaya, tapi kadang-kadang mereka tidak memahami dirinya sendiri. Nah, itu pentingnya untuk kesadaran diri masing-masing gitu ya, masing-masing orang. Tapi ini sudah ada yang masuk, mungkin kita bisa apa ya, Pak Abdisi? Iya. Ya, iya nih ada Wasito ya. Terima kasih Wasito sudah hadir. Jadi kita baru mulai saja bincang-bincang dengan Dokter Farida. Kembali nih Dokter Farida, misalkan nih saya ngajar, saya punya banyak mahasiswa gitu ya. Saya seringkali uh, menstimulasi mahasiswa misalkan untuk bertanya, untuk memberi komentar gitu ya. Tapi kok mereka takut, entah apa ya, entah sungkan gitu ya. Apa sih yang bisa kita gali misalkan dari mahasiswa itu, apakah mereka ketakutannya itu berawal dari luka batinnya waktu kecil atau gimana tuh dokter? Ya, itu sih banyak ya. Mungkin masalahnya jadi banyak faktor gitu. Nah, mengapa mereka tidak mau bertanya misalnya seperti itu. Hmm. Satu, mungkin mereka udah mengerti.
Satu. Yang kedua, kan mungkin dia nggak bertanya, mungkin satu udah mengerti, satu belum mengerti gitu. Nah, atau bingung. Ya, atau Atau bingung. bingung mau nanya apa gitu ya. Ya, berarti kan belum mengerti ya. Nah, belum mengerti ini luas lagi nih, perlu digali. Belum mengerti. Belum mengerti dalam arti apakah dia menerima apa materi saat itu. Kalau memang dia menerima, mungkin dia akan memahami. Tapi kalau dia tidak menerima, mungkin kenapa nih dia tidak menerima? Apakah dia tidak suka? Kenapa dia tidak sukanya? Misalnya banyak karena pada saat ini kondisi yang memang sesuatu itu apa ya dibuat, dilakukan, tapi tidak berdasarkan atas dirinya dia, gitu. Tidak jadi berdasarkan kesadaran dia, gitu ya. Kesadaran dia ya, mungkin memang dia nggak suka. Ada ya banyak kejadian. Jadi memang dia misalnya untuk mahasiswa yang ngambil kuliah, tapi sebenarnya bukan bidangnya dia, gitu. Jadi banyak faktor. Gitu ya. Ya, banyak faktor. Apakah karena memang keinginan orang tua itu satu. Ada lagi mungkin karena oh ya udah ini yang simple, apa yang dekat atau yang biayanya mungkin sesuai dengan kondisi begitu, bisa itu faktor juga. Tidak. Tapi kalau orang yang menyukai itu dia akan beda, dia ada energinya. Jadi intinya ambillah sesuatu yang memang kita suka dan memang di situ nanti akan ada energi yang positif yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi kalau memang kita nggak suka tapi kita udah masuk di dalamnya, nah itu perlu digali lagi, gitu. Digali lagi untuk kapasitas dirinya. Seperti apa tuh kapasitas seseorang? Kan kapasitas seseorang itu berlevel ya, ada yang mungkin levelnya masih 0 atau 1 atau ada yang sudah 10. Iya. Jadi dalam arti kapasitas ini, sesuai nih dengan topik hari ini ya, kita topik hari ini citra diri ya. Citra diri masa kecil, mental block, hubungannya dengan kesuksesan kita gitu. Jadi bisa saya ceritakan sedikit tentang masa kecil. Masa kecil itu seperti banyak yang kita sering dengar, seperti anak kecil itu seperti kertas putih gitu. Kertas putih, dan itu memang benar. Apa yang akan si orang tua itu mau menulis di dalam kertas kecil itu. Gitu. Misalnya, seorang orang tua, seorang ibu atau ayah yang memang dengan anaknya nih, tadi kan sudah diceritakan sedikit, mental block itu dalam arti emosi-emosi negatif itu muncul di usia 7 tahun ke bawah. Nah, saat usia 7 tahun ke bawah itu seperti misalnya ada anak yang dibanding-bandingkan gitu loh. Kamu tuh nggak seperti kakak kamu tuh ini gitu. Kamu tuh nggak seperti anaknya si A, dia lebih ini begini dia bisa jadi juara itu. Nah, itu dibanding-bandingkan. Itu akan menjadi terekam di dalam pikiran bawah sadar si anak. Atau si anak misalnya tidak didengarkan, dia ingin bercerita sesuatu atau apa karena orang tuanya sibuk jadi dia merasa aku tidak didengarkan gitu. Jadi dia merasa sendiri. Merasa nggak berdaya gitu ya. Ya, ada lagi kalau misalnya tidak berdaya, misalkan ada kasus seorang anak yang memang orang tuanya dulu masih kecil, saat dia masih kecil dia berantem orang tuanya, bertengkar mulut, sampai seorang ibunya sampai menangis, dan yang dia hanya bisa saksikan yaitu dia merasa sedih melihat ibunya menangis, dia merasa tidak berdaya, tidak bisa membantu ibunya, sedangkan bapaknya marah-marah. Nah, di situ terekamlah. Dia melihat, dia mendengar, dia merasakan. Nah, itu benar-benar akan menjadi blueprint si anak. Dan dia
merasa tidak berdaya, dan itu terus dibawa sampai dewasa, begitu. Oh, jadi bisa satu momen kejadian di waktu kecil dia melihat orang tua gitu ya, dan itu terekam dalam pikirannya sehingga jadi kayak program di dalam dirinya gitu ya. Betul, iya betul, betul. Jadi itu salah satu contoh tadi dengan kejadian tidak berdaya. Ada lagi marah, ada Hmm. lagi banyak sekali ya dibanding-bandingkan ya tidak berdaya juga, merasa aku tidak layak, aku tidak pantas, itu seperti Kelayakan ya. iya, itu mulainya awalnya dari usia 7 tahun ke bawah. Nah, sekarang peristiwa yang membentuk karakter kita sekarang itu adalah hanya trigger aja gitu. Misalnya tadi seperti kita kembali ke mahasiswa yang mungkin nggak tidak mau bertanya atau kan mungkin dia malu. Dulu mungkin dibanding-bandingkan bisa. Ah, aku kayaknya nggak layak mau nanya, ntar dilihatin, ntar kalau aku Dianggap kayak ini. omongin apa ya. Jadi pikirannya liar, banyak uh, yang masuk, yang pikiran-pikiran liar itu yang membuat dia nggak usah lah, nanti cari sendiri atau apa. Mungkin bisa seperti itu. Hmm. Banyak faktor. Justru padahal kalau luka batin yang tadi ya merasa tidak berdaya, itu gimana cara seorang mahasiswa itu atau kita gitu ya sebagai manusia kita sadar oh ini kelemahan kita gitu ya. Gimana sih caranya supaya seseorang tuh tahu tahu kalau saya nih merasa nggak berdaya, saya nih pemalu, saya nih penakut gitu ya. Karena dulu saya waktu kecil juga gitu dong. Saya nih penakut, saya malu bertanya gitu ya. Nah itu luka-luka seperti itu gimana ya cara 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 mendeteksinya atau cara apa ya mengobatinya gitu ya atau supaya supaya saya bisa lebih sukses lagi gitu. Iya, iya itu bisa jadi kita kembali ke kesadaran diri. Jadi kesadaran diri kita ditingkatkan. Misalnya salah satu ya, misalnya dengan ikut webinar seperti ini, atau membaca buku, atau melihat di YouTube, banyak ya untuk pengembangan diri. Jadi di situ untuk diingatkan kesadaran diri kita. Gitu. Jadi seperti oh kayaknya sepertinya saya tuh apa ya nggak nyaman atau nggak percaya diri atau banyak gitu faktor. Jadi di situ ditingkatkan kesadaran diri, kesadaran diri. Nah dia kalau udah kesadaran diri, kalau kesadaran diri dia meningkat, dia akan mencari tahu, mencari sebabnya apa. Dia nanti akan mencari. Kalau sekarang kalau misalnya itu ya bisa dengan hipnoterapi ya, gitu. Dengan hipnoterapi. Bisa juga dia menulis, misalnya menulis emosi-emosi yang ada setiap hari, jadi punya agenda, bisa menulis. Misalnya aku lagi kesel, aku lagi marah, aku lagi nggak nyaman, atau itu adalah emosi-emosi ya. Emosi-emosi sih, ada marah, ada takut, ada khawatir, tidak percaya diri. Nah, itu emosi-emosi. Jadi, kalau kita bisa bilang itu sampah-sampah emosi yang memang perlu kita rilis, kita lepaskan untuk kesuksesan kita tadi. Gitu.